You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we're on fire. Dari pihak komunitas Talangsing juga mengapresiasi kepada rekan-rekan semuanya yang memang sering terlibat di dalam masalah untuk pengendalian sampah, pemilahan sampah dan sebagainya. Kita apresiasi juga. Kalau tidak bisa dijadikan musuh, jadikanlah teman. Untuk itu, mari kita dengarkan dulu apa aja yang mau dipaparkan oleh rekan kita. Mungkin sekian dulu dari kami. Di sini kita akan sharing, di sini akan belajar bareng dengan materi ya pemanfaatan masalah sampah. Itu secara prolognya seperti itu, dan alhamdulillah saya juga ucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Dinas PUPR, khususnya bidang SDA ya, yang telah memfasilitasi ini di area PUPR Park Gagah ya, jauh tapi mantap. Nah itu tidak lupa juga terima kasih kepada Bapak Ketua dari Bersama Talangsing Bisa telah hadir juga barusan, dan terima kasih juga buat rekan-rekan para pejuang dari PUPR kebersihan ini yang telah hadir dan menyempatkan waktu hari Minggunya. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih bermanfaat dan kita bisa silaturahmi, menjalin hubungan yang lebih erat lagi. Terus tidak lupa juga buat teman-teman Adria Squad, ini adalah salah satu Karang Taruna yang ada di Kabupaten Gresik. Adria Squad ini di Babakan Adria di Muhammadiyah, dan saya pun ini salah satu bagian dari partnership juga. Mereka itu menjadi inisiator di lingkungannya, karena kan ada di kota mah ngobrol masalah di lembur mah tanah ngeplak sawah rea gitunya, terus cai ngucur. Ada di kota mah geuning sok beda, cai aya taripan gitunya, tanah nggak dicor ya. Tapi bukan menjadikan suatu halangan untuk kita untuk berpeduli dalam lingkungan. Mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan penghijauan sampai ke pembuatan pupuk kompos yang lain-lainnya banyak, dan alhamdulillah masyarakatnya pun langsung interest. Udah mau interest, namun dari contohan lama. Nah itu, dan itu bukan perjuangan yang sudah berhasil, tapi yang sedang dilaksanakan ya. Saya lihat. Terus buat teman-teman Gempas juga ya, Gempas teh. Nah, tadi kan Generasi muda-mudi Pasantren Sukadana. Muda-mudi. Ini buat teman-teman generasi muda-mudi Pasantren Sukadana ya, hatur nuhun neng. Ya mudah-mudahan setiap silaturahmi berkelanjutan. Yang pasti kita bisa sharing terus lah. Dan kalau nggak salah ini teman-teman akademisi juga ya, dari yang kuliah yang udah kuliah. Nah, itu. Terus terima kasih juga buat pengarojong acara. Kang Jai. Yang pastinya kita akan sharing bareng. Di mana konten-konten yang akan kita laksanakan di sini adalah sesuai yang kita sharekan ya. Kita akan belajar bareng tentang pemanfaatan dan pengolahan sampah di lingkungan masing-masing. Terus yang keduanya kita ada ngopi juga, yang ngopi mana tadi gitu. Ya kita ngobrol masalah ide, tidak menutup kemungkinan dari teman-teman yang hadir di sini. Kumasi kita sharing ide. Siapa tahu kita ngobrol dari forum yang sekecil ini gitu. Tapi tenang naon forum sekecil ini pun tapi didengerinnya ku salam dunia gitu kan. Nah, itu kan yang lebih bagus. Nah. Kita kalau ada ide-ide tentang masalah inovasi kreasi maka kita sharingkan di sini. Terus yang tiganya kita akan ada sharing session. Sok orang ngobrol bareng gitu. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Eriani. Saya dari Gempas 21, perwakilan gitu ya. Iya. Langsung aja. Langsung. Satu kata untuk sampah, daur ulang. Baik, nama saya Melinda, sama perwakilan juga dari Gempas. Satu kata tentang sampah, yaitu kotor. Nama saya Siti Nur Hasanah, satu kata buat sampah, bau. Perkenalkan, nama saya Dipa, perwakilan dari Gempas 21. Iya. Satu kata buat sampah, banyak. Iya. Limbah. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Wawan, di Adria paling kan satu kata tentang sampah, sisa. Tuh.
Assalamualaikum, bapak saya nama Husen. Iya. Saya pengen bersih. Bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abi Sofian. Satu kata pakai sampah kumuh. Kumuh. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajo, Iya. perwakilan dari OB Dinas PUPR. PUPR Satu kata buat sampah bermanfaat. bermanfaat. Oke. Perkenalkan, nama saya Yasa, Iya. saya perwakilan dari OB PUPR. Satu kata buat sampah evolusi. Evolusi. Oke. Kegiatan tapi tidak punya objektif. Jadi objektifnya yang pertama itu kita harus punya pemikiran part and solution, menjadi bagian dari solusi. Gayanya bahasa Inggris. Padahal ngapalkan ngestin bingung. Jadi bagian dari solusi. Bukan berarti 100% solusi oleh kita, ada mau mungkin gitu. Sama halnya yang tadi yang kemarin dibahas di salah satu forum yang skalanya nasional, walaupun didinya ranah noge aya di belakang aya menteri ataupun menjadi instruksi presiden, anger we gitu. Nah, kita harus punya pemikiran part of solution, bagian dari solusi. Itu diantaranya yaitu memanfaatkan sampah menjadi bernilai. Yang kedua, merubah mindset dan kebiasaan. Terus yang ketiga, mengurangi sampah di lingkungan sendiri. Kita bahas satu-satu. Memanfaatkan sampah. Kurang manfaatkan lah minimal anorganik bekas aqua jadi ke media tanam ke, ataupun jadikan wadah. Nanti selanjutnya jadi ada apa sih? Karena ada program 3R itu. Contohnya anorganik itu bisa dijual ke pengepul. Betul. Nah, terus bisa juga jadikan media tanam. Saya lihat seperti yang di Adria Squad itu, media tanam atau polybagnya itu saya yakin bukan berarti nggak mampu nggak untuk membeli polybag, tapi memanfaatkan bekas minyak goreng ataupun apa sih, susu ya, susu saya melihat tuh susu yang kotak, terus banyak lagi itu dijadikan dari styrofoam juga ada. Iya betul. Terus yang keduanya mengubah mindset dan kebiasaan. Tah eta kebiasaan udah daripada merubah paradigma atau berkebiasaan mendingan yang meminahkan candi. Nah itu lamun cak kasana ya. Iya. Karena kebiasaan lo jatuhnya ke kebudayaan. Jatuhnya ke lebih panjang lagi. Nah itu tuh emang susah. Tapi lebih susah nih kalau kita tidak kita laksanakan. Berarti kan udah tahu karena sampahnya atau sampah organik. Akang-akang ini langsung kuningan tuh. Abdi mau bergelut dengan sampah. Itu nanti kita akan mengolah sampah. Karena yang akan dibikin menjadi pupuk itu kan sampah organik. Di antaranya apa? Sampah organik yang bisa diolah. Yang akan kita olah itu di antaranya sampah organik itu ada dua, organik sampah hijau dan sampah coklat. Sampah hijau biasa lebih familiarnya Kang Ajay itu sampah basah sayuran. Nah, di antaranya bekas sayuran, potongan-potongan tilas kangkung gitunya, engkol, sosin, jukut, anu masih segar itu, ataupun daun-daun. Itu banyak sekali. Itu yang disebutnya itu sampah hijau ataupun sampah basah, lamun lebih familiarnya. Karena banyak deh naon deh sampah basah, bukan berarti sampah garing atau ranting kacayan jadi basah, itu lain gitu nya. Jadi basah, lumut tukar itu runtah aya di rumah ya ta. Sampah hijau, jelas buah-buahan. Terus yang keduanya sampah coklat ataupun disebut juga sampah kering. Contohnya daun-daun yang sudah kering gitu, ranting, kertas, ya. Dus yang tidak terlaminasi ya, maksudnya sekali laminasi plastikan. Ya. Nah itu, jadi daun-daunan, iya coklat, kayu, ranting gitu ya. Nah, sekam. Ada yang tahu sekam? Tahu. Nah, bubuk ragaji. Kenapa itu ada dua karakter? Karena yang akan diolah itu harus mempunyai dua unsur itu, yaitu unsurnya itu sampah hijau dan sampah kering. Sampah hijau ataupun disebut juga sampah basah itu mengandung nitrogen. Di mana fungsinya? Itu fungsinya untuk membakar. Di mana bakteri itu kita akan ternakoknya bakteri gitu. Bukan berarti masalah bakteri ini pasti rujit gitu. Bukan, enggak gitu juga. Gitu. Jadi harus ada pengurai, ada harus yang diuraikan. Sampah yang tadi dua itu nanti kita akan diurai. Jadi yang dibutuhkan satu, pengurainya ada, yang diurainya ada. Pengurainya berarti kan
si bakteri tersebut. Yang diurainya sampah. Terus tempat bakterinya, rumah bakterinya. Rumah bakterinya itu apa? Tadi teh ya disebut sampah kering. Nah, ini ada beberapa metode. Jadi ini informasi juga untuk pengolahan pupuk organik itu. Jadi pengolahan itu ada beberapa metode. Yang pertama itu metode dengan menggunakan oksigen. Disebutnya itu aerob. Ya, ujung akademisi kudu ada. Nah, jadi aerob. Jadi menggunakan oksigen dan anaerob dengan tidak menggunakan oksigen. Nah, itu kumaha carana? Pada dasarnya sama aja. Jadi aerob itu contohnya ini. Jadi kenapa saya bawa ini? Ini yang saya pernah saya aplikasikan, yang pernah saya sharekan juga ke 48 Karang Taruna yang sekarang juga masih berjalan, alhamdulillah. Saya dengan beberapa metode aerob, anaerob dengan polanya emper, polanya ini ternyata yang lebih menurut saya ini teman-teman tinggal asumsikan masing-masing yang lebih simpel, portable dan tidak memakan tempat gitu dan hasilnya pun luar biasa dengan menggunakan aerob. Nah aerobia, nah ini ada oksigena. Yang pertama ini satu buah ember yang ember bekas catnya. Tujuannya karena ini sekali proses ini hasilnya dua. Jadi menghasilkan pupuk organik cair dan menghasilkan pupuk padatnya. Nah, terus prosesnya karena dibantu dengan oksigen. Oksigennya di mana, Cina? Ini saringan hanya sebatas penyaring. Jadi di sisa sampah tadi itu amin tumurun ke handap. Itu untuk menampung airnya. Nah ini bubuk. Apa tante saya salah? Oh nanya, untuk yang wadah yang itu ya, itu. Nah kalau untuk pipa yang di atas yang di tengahnya itu untuk apa? Nah ini ya, yang ini. Ya. Oke. Itu oksigen. Fungsinya buat asupan oksigen. Jadi ini selang ini pipa ini dikasih bolong-bolong, terus terus di sini ada lubangnya. Nah, kenapa bolong-bolongnya ini enggak di sini? Di pinggir apa? Di tengah-tengah ini kan nanti udara masuk ke sini. Kemudian pasti kalau misalnya ini dibolongin juga pasti bakal ke situ. Jadi udaranya itu enggak terlalu lama untuk ke atasnya gitu. Betul. Benernya itu yang bawahnya itu bolong-bolong juga. Yang semua pipa ini bolong-bolong. Nah di kemarin itu sempat ke bolong-bolong ya. Yang kemarin itu yang kita pasang yang ini saya ini bolong-bolong. Jadi ini intinya mau vertikalnya mau horizontalnya itu harus bolong. Tujuannya apa? Kenapa ini harus ke sini? Harus dibikin ke atas dan di luar karena ada oksigen kan ya. Kalau di atas, kalau hanya di atas nanti proses pembusukannya yang lebih cepat di mana? Pasti di atas keudaraan. Kalau di bawah masih kena anger gitu. Makanya kita dibikin supaya adil disebarkan. Nah. Jadi proses udaranya supaya lebih luas. Ya, satu luas, yang keduanya ya merata deh kan, jadi merata semua. Itu benar sekali karena ini sebenarnya ini tuh bolong, Terus sebenarnya kumaha bahana, karena kan alhamdulillah saya ini hanya sebatas membeli limbah ya, bukan membeli di warung ataupun di toko. Kurang abah lagi ya, soalnya pentingnya yang di rumah saya cina. Ember diestimasikan sekitar 20 ribuan lah kalau nggak salah ya, ember bekas magitinya atau jelas ngecat. Nah ini, terus yang keduanya cek, ini yang keduanya saringan, itu saringan bebas. Yang penting media yang kita pakai ini yang berbahannya plastik. Kenapa berbahan plastik? Pasti apa? Ada korosina, korosina cepat. Karena di sini ada proses penguraian, nanti jatuhnya bakal ada pengasaman dulu, ada fermentasi ya. Nah itulah korosi. Jadi disarankan jangan menggunakan bahan yang berbahan metal. Jadi berbahan plastik. Ada plastik mah mau korosi, mau naon lah gitu. Itu. Terus yang kedua saringannya juga semua berbahan plastik ya. Saringannya abdi mah badai ngangge tilas aya naon sih teh? Kanopi geunya, fiber. Yang penting mah di buladan kieu nyampe badai tilas naon. Piring cenah, aya piring sageung kieu tinggal bolongan, piring bekasnya boleh yang plastik. Yang penting gitu. Terus diharapna pakai sebenarnya ieu enggak apa-apa lah gini. Mau mungkin kan lamun teh diganja mah gajliknya. Kalau saya pakai menggunakan paralon atau paralon bekas juga karena ini kan di situ kan ada beberapa apa nih
lubang kan. Nah kalau lubang ini diameternya tuh berapa, kita bisa tentukan atau enggak. Soalnya kan nanti udara masuk tuh kan tekanannya tuh berapa. Terus ngerti benar terus. Terus kan kalau pembuatan pupuk itu kan pasti bakalan ada apa sih namanya tuh? Belatung. Bukan. Banyaknya itu loh, banyaknya bahan yang mau dijadiin pupuk loh. Misalkan 1 kilo misalkan. Nah, kalau takarannya. Nah, buat takarannya itu kayak gimana gitu. Buat apa sih buat takaran, terus buat volume dari takaran itu juga. Nah, misalkan buat apa sih segini tuh masuknya segimana gitu. Berarti ada berapa pertanyaan ya? 2 ya. Oke, mungkin itu aja, terima kasih. Yusuf bisa nih. Kalau ada jelas semua udah. Nah, ini betul. Ini lubangnya mau berapa? Bebas, yang penting merata aja. Segedenya segede apa? Asal segede jarum watir. Tidak gitu ya. Kalau saya sih kayak gini. Nah, jadi terus dibolongin, ngabolongan oke, nomor aya bor ku bor. Lamun tage ku solder, lamun tage besi panaskeun gitu. Yang penting bolong ini merata. Merata semua supaya sirkulasi udara, yang penting ada yang masuk udara. Ari mikroba mah ada tahu juga kita, ya.